Shalom. Saya juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang menuntun saya waktu doa pencurahan Roh Kudus. Pada waktu doa pencurahan Roh Kudus hari kedua, pembicara itu berbicara untuk menaruh nama di dalam hati kami masing-masing. Saya taruh satu nama, suami juga taruh satu nama temannya. Tapi pada hari yang ke-8, Roh Kudus memimpin kami. Tiba-tiba nama yang ditaruh di suami saya itu sama persis nama yang ditaruh di saya. Ajaib ya Roh Kudus itu ya Bapak Ibu. Kemudian kami bawa nama itu untuk kami layani. Dan pada hari yang ke-9, saya nggak sempat datang ke doa pencurahan Roh Kudus karena waktunya kami nggak nyampe, pekerjaan kami belum selesai. Terus Tuhan berbicara pada saya, kalau kamu nggak bisa datang di doa itu, kamu layani orang yang kamu taruh di dalam nama kamu dan suami. Oh, saya bilang ke suami saya, Pak, malam hari ini kita nggak doa, ayo kita datang ke ibu yang harus kita layani. Oke, kita datang. Bagaimana ya, kita kan nggak punya pengalaman Bapak Ibu, saya dan suami itu belum pernah datang sendiri gitu ya ke rumah. Biasanya itu kami bersama-sama konser mendoakan orang sakit. Tapi waktu itu Tuhan izinkan untuk kami boleh datang berdua. Padahal kami itu ada rasa ketakutan bagaimana nanti kalau kami tertolak. Sedangkan yang kami layani itu suaminya masih muslim gitu. Gimana ya Pak? Terus sebelum kami sampai ke rumahnya sepanjang jalan, kami meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan, biarlah nanti kalau kami sampai di rumah, Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan Roh Kudus yang bekerja supaya apa yang kami katakan itu kami tidak tertolak gitu ya. Sampai kami ke TKP, kemudian suaminya buka pintu, saya bilang, Pak, istri ada. Oh ya, silakan masuk Bu gitu. Kemudian kami duduk, tapi kami sudah dapat warning, nanti kalau misalnya doa ini jangan di dalam, di teras aja, nanti suamiku mendengar. Ya oke, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kami ngobrol-ngobrol, kami menceritakan kesaksian kami, bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan mengubahkan kami. Kami mendoakan ibu itu, Bu, yuk kita berdoa, dia dalam keadaan sakit, yuk kita berdoa. Kemudian kami mendoakan, kami tumpang tangan, dia mengalami kelegaan. Terus habis itu dia cerita, Min, sebelum kamu datang ke sini itu aku dapat mimpi. Mimpi apa ya Bu? Saya bilang gitu. Ada pesawat jet itu menurunkan 3 bom di depan rumah kami. Waduh, apa ya arti mimpi itu? Kami tidak tahu. Kami tertunduk. Tuhan, apa yang harus kami jawab? Kemudian tiba-tiba suami saya menjawab, Bu, itu kami berdua dan satunya itu Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami boleh ada di sini. Padahal hari ini itu kami berencana untuk kami doa pencurahan Roh Kudus, tapi Roh Kudus membelokkan untuk kami disuruh datang mendoakan ibu. Oh gitu ya, iya puji Tuhan Bu. Padahal kami itu tidak tahu, Bapak Ibu, kami tidak mempunyai pengalaman untuk mendoakan orang sakit berdua. Kami tidak bisa berkata-kata, tapi puji Tuhan jika Roh Kudus yang ada di dalam kita bekerja. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak pandai berkhotbah, tapi kita punya kesaksian hidup yang bisa kita sharingkan. Terus kemudian kami juga berbincang-bincang lagi, terus Bu, ikut konser yuk. Dia mau ikut konser, nanti saya mau ikut konser ya, tapi saya belum mau ke gereja dulu gitu. Ya enggak apa-apa, nanti konser, nanti kalau pas ada konser saya jemput ibu. Ya dia oke. Terus minggu depannya itu konser belum dimulai, hari Jumatnya ada doa malam, tapi saya belum bilang sama ibu itu karena HP-nya rusak, nggak bisa dihubungi. Kemudian tiba-tiba siangnya ibu itu datang ke rumah saya, tanya, Min, gimana ya HP-ku? Aku lupa polanya gitu, HP-ku nggak bisa dibuka. Oh pantas tadi tak WA kok nggak bisa. Terus kemudian nanti malam ada doa, yuk Bu datang. Dia semangat, ya aku mau datang. Puji Tuhan kemarin dia ikut
doa malam, Roh Kudus bekerja waktu didoakan, katanya itu dia teriak-teriak, tapi sebenarnya saya di sebelahnya nggak mendengar apa-apa gitu ya. Tadi ada yang menjamah saya, Min, tapi saya nggak tahu. Aduh, siapa ya? Saya juga nggak tahu. Tadi ada yang mendoakan saya, ada yang megang kepala saya, tuh saya teriak-teriak, kok saya nggak dengar ya. Dia mengalami jamahan Tuhan. Puji Tuhan, untuk kami boleh mengalami pemulihan karena ada doa puasa, doa pencurahan Roh Kudus, dan kami tetap mau menjaga supaya Roh Kudus itu tetap aktif dalam kami, dengan kami baca firman saat teduh dan mesbah keluarga. Dan hari-hari ini suami saya juga mengadakan penginjilan saat dia bekerja. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Waktu tokonya tanya, kok kamu bisa berubah gitu ya, apa yang menyebabkan kamu tidak merokok lagi? Dia tertarik, akhirnya firman Tuhan masuk. Nah, puji Tuhan, itu yang bisa kami lakukan. Biarlah Tuhan terus memimpin kami sehingga kami boleh dipakai untuk menjadi saksinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu untuk kesaksian kami, supaya kesaksian ini bisa menjadi berkat Bapak Ibu dan Saudara dan memotivasi untuk tetap di dalam Kristus, di dalam Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Dan kita harus tetap minta pertuntunan kepada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.